Yuanshan. Gak apa-apa. Orang-orang ini kalian bunuh. Anjing hitam, nyawamu. Cepat pergi. Jangan. Bunda. Bunda. Yuanshan, selamatkan anak kita. Mas, Bunda. Mas, kayaknya ada yang aneh.
Cepat mundur. Bagaimana pendapatmu jika Qiao Feng menggantikanku? Qiao Feng sangat berani dan ilmu bela dirinya tiada tanding. Dia juga sangat dicintai. Seharusnya ketua berikutnya dialah yang paling cocok. Tapi aku takut suatu hari nanti dia. Sedikit orang yang tahu tentang hal ini. Harus dijaga kerahasiaannya. Akhir-akhir ini, aku merasa sangat tidak enak badan. Aku sudah tidak mampu. Penerus ini harus segera ditentukan. Ayo minum, enak, minumlah, Ayo minum. enak, minumlah. Ayo, siapa lagi? Dengar, aku belum pernah melihatnya minum. Tidak tahu seberapa besar kapasitasnya. Kalau terus berlanjut, saudara-saudara seperguruan pasti semuanya akan mabuk olehnya. Saudara Qiao, hebat sekali minumnya. Ketua Wang dan Wakil Ketua Ma datang. Aku, Wang Jiantong, sudah tua. Sepertinya posisi ketua ini tidak akan bertahan lama lagi. Tapi, ketua pengganti belum juga ditentukan. Aku dan beberapa tetua perguruan sudah berdiskusi. Kami ingin dari murid 8 kantong dan 9 kantong memilih salah satu. Apa yang perlu dipilih? Kakak Qiao adalah yang terbaik. Jika dia jadi ketua, semua pasti setuju. Kita usulkan saudara Qiao Feng sebagai ketua. Kami semua setuju. Saudara-saudara semua mendukung Qiao Feng. Aku juga setuju, tapi perguruan ini masih ada urusan besar. Urusan besar ini akan menjadi ujian terakhir bagi ketua pengganti. Qiao Feng, Istana Kelas 1 Xia Barat, telah merekrut 4 penjahat besar dunia ke dalam pasukannya. Sekarang mereka sedang menyerang cabang Yunnan kita. Kamu harus segera pergi membantu. Pertarungan dengan Yi Pintang ini adalah yang harus kamu lalui ujian terakhir. Empat penjahat besar menghadap cabang Yunnan dari Serikat Pengemis. Cepat, kirim merpati pos ke markas pusat. X Xia Yi Pintang. Penjahat, aku peringatkan kamu. Markas pusat sudah mengirim Qiao Feng ke Yunnan. Meskipun kamu bunuh kami semua, begitu Qiao Feng tiba, pasti akan mencincangmu menjadi potongan-potongan membalaskan dendam kami. Aku datang justru untuk bertemu Qiao Feng yang kalian bicarakan itu. Jika dia tidak datang, biarlah. Asalkan dia berani datang, maka dia akan dicincang menjadi potongan-potongan. Oh, begitu?
benar-benar terkenal. Tidak ada yang palsu. Hari ini aku kalah dalam pertempuran. Terima kasih. Aku tidak akan mengalah. Setelah hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Baik, aku siap kapan saja. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? 2 lauk dan 1 kendi anggur. Baik, datang Tuan. Ini anggurnya. Ini hidangannya. Silahkan dinikmati. Pelayan, tagihan tuan itu saya yang bayar. Baik. Lapor ketua. Mereka setuju besok pagi. Bertemu di Pavilion Huishan. Agak mendadak ya. Awalnya saya atur 3 hari lagi. Tapi sepertinya mereka tahu kita kekurangan orang. Mereka bicara dengan sindiran. Bilang kalau takut, besok tidak usah datang. Katakan pada saudara-saudara. Malam ini jam 12 kumpul di Huisan, kita tunggu mereka di sana. Siap, siap. Teman, silakan mampir minum bersama. Tentu. Boleh tahu nama Anda? Kenapa pura-pura tidak tahu? Mari kita minum dulu beberapa mangkuk, nanti kalau sudah berantem. Tidak ada lagi persahabatan. Man, Anda pasti salah orang. Mengira saya musuh. Tapi kata sumbu-sumbu itu, saya hormat dulu. Untuk Anda, kamu cepat, tapi mangkukmu terlalu kecil. Pelayan, ambilkan mangkuk besar. Bawakan 5 liter anggur sorghum. Tuan, apa Anda sanggup minum 5 liter? Tuan muda ini yang traktir. Tidak usah hemat untuknya. Kalau kurang, kita pesan 10 liter. Siap. Isi penuh 2 mangkuk. Baik. Bagaimana kalau kita minum 10 mangkuk dulu? baik, adik akan menemani kakak sepenuh hati. Tapi nanti kalau aku mabuk, jangan marah ya. Bagus, cepat. Anggur yang enak. Bersulang. Benar-benar saat berteman, 1000 cangkir pun sedikit, ayo lagi. Teman, ayo kita adu cepat lari. Baik. Ayo.
Murong dari Gusu memang terkenal, tidak mengecewakan. Adik ini bermargaduan, bernama Yu. Kakak salah orang, kan? Bukankah Anda Tuan Murong Fu? Adik baru pertama kali datang ke Jiangnan. Setiap hari mendengar nama besar Tuan Murong. Sayangnya belum pernah bertemu. Tadi kakak menyebut nama sendiri. Apakah itu marga Kiao? Nama Feng? Benar, saya Kiao Feng. Adik berasal dari Dali, baru pertama kali ke Jiangnan, bisa bertemu dengan kakak Kiao, seorang pahlawan sepertimu. Sungguh suatu kehormatan. Ternyata kau anggota keluarga Duan dari Dali. Apa yang kau lakukan di Jiangnan? Ini ceritanya panjang. Kalau begitu, ceritakan pelan-pelan. Adik Duan, kapasitas minummu bagus dan pribadimu juga terus terang. Di mana-mana terpancar semangat kesatria. Aku, Kiao, sudah kenal banyak orang, tapi yang benar-benar kukagumi belum banyak. Adik, aku ingin menjadi saudara angkat denganmu. Bagaimana menurutmu? Adik sangat menginginkannya. Aku, Kiao Feng. Aku, Duan Yu. Hari ini bersumpah menjadi saudara. Tidak mengharapkan lahir di tahun, bulan, dan hari yang sama. Kakak, Adik, Kakak, tadi adik dengar di Song Hello. Kakak punya janji dengan seseorang malam ini. Meskipun adik tidak bisa silat, tapi ingin ikut lihat keramaian. Apa kakak mengizinkan? tentu saja boleh. Tapi lawan kita licik dan kejam. Adik harus berhati-hati ya. Aku akan ikuti perintah kakak. Ayo. lapor ketua. 4 orang menerobos masuk ke cabang besar, sedang membuat onar di sana. Kepala cabang khawatir tidak bisa menahan. Memerintahkan saya meminta bantuan ke cabang lain, mengirim bantuan. Orangnya siapa? 3 wanita, 1 pria. Pria itu bicara kasar dan tidak sopan. Hanya 4 orang. Kalian sudah tidak bisa menahan? Sepertinya kita tidak bisa minum anggur ini, adik. Ayo kita lihat. Baik, kakak. Ayo. Tetua Bai. Ketua, ada urusan mendesak dengan tetua. Silakan tetua, segera pergi. Di mana ketua sekarang? Ada di perahu di tepi danau. Tolong tunjukkan jalan. Baik. Saudara Siang, kenapa kau juga datang? Ketua memanggil ada urusan penting, entah apa yang mendesak, memanggil kita semua. Jangan-jangan ini tentang janji dengan suku Sixia, ada perubahan? Nanti naik ke atas, kita akan tahu. Silahkan. Kedua tetua. Ketua sudah menunggu lama. Silakan naik perahu. Kau duluan. Tangkap dia. Tangkap hidup-hidup. Baik. Bai Si Jing. Duduk. Dua tetua maaf, hari ini adalah hari baik bagi gereja pengemis untuk membuang yang lama dan menyambut yang baru. Untuk menghindari kalian berdua melakukan hal yang tidak bijaksana, terpaksa aku repotkan kalian dulu, nanti aku Kuan sendiri yang akan minta maaf pada kalian. Tapi aku peringatkan dulu, jika kalian berdua mencoba melarikan diri, beberapa perahu di sini sudah dipenuhi belerang dan kayu bakar. Anak buahku berjaga di luar. Jika ada yang mencurigakan, mereka akan segera membakar. Pada saat itu, jangan salahkan aku, Kuan Guan King, tidak setia kawan. Permisi. Dasar bajingan. Lepaskan aku. Tuan Murongku pergi ke Luoyang untuk bertemu ketua kalian. Tapi orang gereja pengemis kalian malah datang ke Wuxi. Bukankah ini sengaja membuat tuanku sia-sia? Bagaimana urusan ini diselesaikan? Tuan Murong dan Ketua Kiao sudah janji sebelumnya. Ada janji atau tidak,
Sama saja mana mungkin. Sungguh tidak masuk akal. Nona Wang, Kau juga datang. ya aku juga datang. Salam untuk semua saudara. Salam hormat untuk ketua. Ini pasti ketua Kiau dari gereja pengemis saya Bao Butong. Pasti kau tahu namaku. Ternyata Tuan Bao ketiga sudah lama mendengar nama besar. Senang bertemu. Bukan. Mana ada nama besar. Di dunia persilatan, nama buruk ada. Semua orang tahu aku, Bao Butong, suka cari masalah dan menyakiti orang dengan kata-kata. Tapi, Ketua Kiau, kenapa kau datang ke Jiangnan seenaknya saja? Itu salahmu. Sudah tahu Bao Butong dari Jiangnan suka omong kosong, ternama benar. Dengar kentut busuk tidak bunyi, kentut bunyi tidak busuk. Tapi kentut tadi bunyi dan busuk. Itu dari 4 tetua bangsa gembel kan? Tahu 4 tetua bangsa gembel datang, kau masih berani bicara sembarangan? Kenapa? Mau berkelahi? Tuan Bao ketiga paling suka berkelahi. Kau paling suka adu mulut. Yang suka berkelahi adalah aku. Kakak Feng, kau juga datang. Aku akan bertarung denganmu. Adik keempat, bagaimana menurutmu? Kakak Feng, Tidak apa-apa. Adik keempat. Mau bertarung bergiliran? Biarkan aku bertemu pahlawan dari Gusu. kakak keempat. Tetua Chen, sebaiknya kau berikan penawar pada Tuan Feng 4. Orang ini yang pertama menantang kita, dan ilmu bela dirinya tidak lemah. Jika dihidupkan, akan jadi masalah besar. Kata-katamu benar, tapi kita belum bertemu dengan target utama, sudah melukai bawahannya, agak tidak pantas. Sebaiknya kita bersikap sopan dulu, baru bertindak. Wakil Ketua Ma jelas mati di tangan orang bernama Murong itu. Membunuh harus dibayar dengan nyawa. Kau beri penawar dulu padanya, urusan nanti dibicarakan perlahan. Baik, Ketua kami mengutamakan kebajikan. Ini penawarnya. Terima kasih, Tetua Chen. Terima kasih, Ketua Kiao. Maaf, Tetua, saya mau tanya, bagaimana cara menggunakan obat penawar ini? Setelah racun dihisap habis dari luka, oleskan obat penawarnya. Jika racun tidak habis terhisap, mengoleskan obat penawar akan berbahaya dan tidak bermanfaat. Terima kasih. Tunggu, Ada apa? wanita tidak boleh menghisapnya. Kenapa wanita? Racun kalajengking ini bersifat dingin dan yin. Wanita bersifat yin. Yin ditambah yin. Racunnya semakin kuat. Kak 3, berhenti berkelahi. Cepat tolong Kak 4. Biarkan saya menghisap racun untuk Tuan Feng keempat. Kakak, biar saya saja. Oleskan obatnya. Cepat. Kak 4, Terima kasih, Tuan Duan. Terima kasih atas pertolongan Tuan. Hal kecil, tidak perlu sungkan. Nyawaku, bagi Tuan hal kecil, tapi bagiku hal besar. Kembalikan obat penawarmu. Ketua Kiao sangat berbudi luhur, pantas menjadi pemimpin perkumpulan terbesar di dunia persilatan. Feng Boe sangat kagum. Terlalu memuji. Hari ini saya kalah. Feng Boe mengaku kalah. Kapan-kapan bertemu lagi. Kita bertarung lagi. Hari ini aku tidak akan bertarung denganmu. Tentu akan menemanimu. Hai, orang bermarga Song. Aku ingin merasakan keahlianmu yang hebat. Feng Xi, jangan bertarung lagi. Tenagamu belum pulih. Ada pertarungan tapi tidak bertarung. Sia-sia menjadi manusia.
Bentuk formasi pemukul anjing. Bersiap formasi. Bersiap formasi. Baosan, Fengxi, cepat berhenti. Formasi pemukul anjing dari gereja pengemis, kalian berdua tidak bisa memecahkannya. Aku akan bertarung sebentar lagi. Kalau sudah benar-benar tidak tahan, baru berhenti. Turunkan aku. Tunggu. Berhenti. Itu cakar naga, 3 gerakan merebut mutiara. Baosan, siku kirinya akan menghantam dadamu, telapak kanannya akan menebas pinggang dan tulang rusukmu, tangan kirinya akan mencengkeram titik akupuntur Qihu milikmu. Gerakan ini disebut hujan deras. Bagus sekali hujan deras. Wang Mei, kau bilang tidak cepat tidak lambat. Apa gunanya? Kalau bilang sedikit lebih awal, biarkan aku bersiap-siap. Gerakannya terlalu cepat. Aku harus berpikir, tidak sempat bilang. Kita kalah hari ini. Memalukan nama Yanzi Wu kita. Kalian berdua, silakan pergi sesukamu. Pimpinan Qiao, ilmu bela diriku tidak sehebatmu, tapi aku tadi kalah dengan rasa tidak puas. Aku ingin mencoba lagi. Baik. Tuan Feng, silakan tunjukkan ilmunya. Itu ilmu menangkap naga, kan? Apakah benar-benar ada di dunia ini, ilmu bela diri yang ajaib seperti ini? Aku baru belajar, membuat Tuan Feng tertawa. Pimpinan Qiao terlalu sopan. Feng Bo, seumur hidupku takkan bisa mengalahkanmu. Sampai jumpa, ayo pergi. Dendam wakil pemimpin Ma belum terbalaskan. Bagaimana pemimpin bisa dengan mudah melepaskan musuh? Kali ini kita datang ke Jiangnan, terutama untuk membalas dendam wakil pemimpin Ma. Tapi beberapa hari ini, aku telah merenung dengan tenang, pembunuh wakil pemimpin Ma belum tentu adalah Murong Fu. Apakah pemimpin punya bukti? Aku hanya menduga. Tidak punya bukti apapun. Entah bagaimana pemimpin menduganya, kami semua ingin tahu. Wakil pemimpin Ma mati karena ilmu andalannya sendiri, yaitu cekikan dan tangkapan. Saat itu aku langsung teringat pada Murong dari Gusu. Dengan caranya sendiri, membalas dengan cara yang sama. Aku pikir di dunia ini selain Murong Fu, tidak ada orang lain yang bisa membuat wakil pemimpin Ma mati, karena ilmu bela dirinya sendiri. Benar? Tapi beberapa hari ini aku merenung baik-baik, ada rahasia di baliknya. Pimpinan Qiao berkata begitu, sengaja mengalihkan perhatian, kan? Di mana dua tetua yang bertugas mewariskan ilmu dan penegak disiplin? Aku tidak melihat dua tetua itu hari ini. Zhang Kuanxiang, mengapa pemimpin cabang kalian tidak datang? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Apa kau sudah membunuhnya? Tidak, Bai Zhang Lao baik-baik saja. Dia tidak mati. Itu bukan urusanku. Ini bukan aku yang melakukannya. Siapa yang melakukannya? Empat tetua. Apa yang sebenarnya terjadi? Di bawah saya,
Di dalam geng ini, semua adalah saudara yang setia. Kita bisa memiliki posisi seperti sekarang di dunia persilatan bukan hanya karena kau sekarang sadar salahmu, masih ada waktu. Zhang Quanxiang, kau bawa orang untuk menjemput Ziva dan Chuan Gong, dua tetua itu, lakukan sesuai perintahku, itu bisa meringankan kesalahanmu, yang lain tetap di tempat, jangan bergerak tanpa perintahku, terbakatu. Bagaimana keadaan ketua? Di mana pengkhianat? Tangkap bocah itu. Aku akan menelannya hidup-hidup. Keluar. Semua kembali ke posisi masing-masing, aku ada yang mau dikatakan. Ya, Empat tetua, Song, Si, Chen, Wu, kalian menyuruh orang mengurung kami di Danau Taihu di atas perahu kecil, apa maksudnya? Ini. Kita sudah bertahun-tahun saudara yang mengalami suka duka bersama. Tentu tidak ada maksud buruk. Bai Ziva, demi wajah kakak tua ini, jangan terlalu ambil pusing. Menempatkan saudara yang sudah bertahun-tahun di dalam sarang api pendeta Song ini juga dianggap tidak ada niat jahat. Ya, Kuan Guan King, kita semua, satu keluarga, selalu akrab seperti saudara. Bagaimana kau bisa bertindak seenaknya? Bagaimana kita bisa bertemu lagi di masa depan? Kau membohongiku untuk naik kapal? Katanya dipanggil ketua perintah palsu atas nama ketua, kau tahu salahmu? Murid berpangkat rendah, mana berani menipu pendeta Bai? Semua Adalah perintah pemimpin kalian? Kuan Guan King benarkan? Kuan Guan King menyuruhmu menyampaikan perintah palsu untuk membohongiku naik kapal? Kau tidak tahu perintah itu palsu. Murid-murid klan pengemis, semuanya pria pemberani yang berani bertindak. Lelaki sejati berani berbuat, bagaimana bisa tidak berani mengaku? benar. Pendeta Bai benar. Aku menyampaikan perintah ketua padamu. Tahu itu palsu. Alasannya, bawahanku tidak berani mengatakannya. Saudara Siang siapa lagi yang membohongimu naik kapal? Lelaki sejati bertindak. Benar itu benar. Salah itu salah. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ketua kami semua sudah berdiskusi. Akan memecatmu dari jabatan Ketua Pendeta Song, Pendeta Si, Pendeta Chen, dan aku bersama. Semua terlibat dalam hal ini. Kami takut jika pendeta penyalur ilmu dan pendeta penegak hukum tahu tidak setuju. Kami pun merencanakan untuk memenjarakan mereka. Hari ini kamu menang. Kami akan menerima hukuman darimu. Saya Wu Changfeng, sudah 30 tahun lebih di Partai Pengemis. Semua orang tahu, saya bukan pengecut yang takut mati. Empat tetua, Song, Si, Chen, dan Wu, mengkhianati ketua partai. Melanggar aturan partai yang pertama, murid penegak hukum. Ikat empat tetua. Siap. pengecut, berperang bersama, belum tentu kita akan kalah. Tapi kalian, semua takut pada Kiao Feng. Para saudara, beberapa tahun terakhir, reputasi partai kita semakin meningkat. Semua tahu itu berkat Ketua Kiao. Ketua Kiao baik hati, adil dalam bertindak. Semua orang mendukungnya, tapi ada orang yang kerasukan. Kuan Guan King, kamu tahu dosamu? Pemimpin Kuan Guan King, aku, Kiao Feng, apa yang telah ku perbuat salah terhadap para saudara, silakan tunjuk di depan, jangan takut, jangan ragu. Wakil Ketua Ma terbunuh, aku yakin itu atas perintah Kiao Feng. Apa? Kau selalu benci Wakil Ketua Ma. Kau merasa selama dia ada,
kursi ketua partaimu tidak akan stabil. Omong kosong. Meski aku tidak dekat dengan wakil ketua Ma, tapi aku tidak punya niat menyakitinya. Demi langit dan bumi, dewa dan manusia menjadi saksi, jika aku, Kiao Feng, berniat menyakiti Ma Dayuan, aku rela dihukum mati dan dicaci mumi. Ketua orang brengsek, seperti Kuan Guan King, tidak perlu banyak bicara dengannya, hukum mati sesuai aturan geng. Kuan Guan King bisa menghasut begitu banyak orang untuk memberontak. Saya yakin, pasti ada alasan yang lebih penting. Saudara-saudara sekalian, perbuatan saya, Kiao Feng, ada yang salah. Silakan katakan dengan terus terang. Ketua Kiao, orang seperti apa Anda? Saya, Wu Changfeng, tidak mampu menilai. Lebih baik bunuh saya saja. Pendeta Wu, apa sebenarnya yang salah dilakukan Kiao Feng? Ini, masalah ini berdampak sangat besar pada geng pengemis kita. Jika sampai tersebar geng pengemis di dunia persilatan, tidak akan bisa menegakkan kepala lagi. Awalnya, kami ingin membunuhmu dengan satu tebasan. Kenapa? Hanya karena tadi aku menyelamatkan anak buah Murong Fu 2 orang, kalian menganggap aku bersekongkol dengannya, tapi jangan lupa, kalian yang memberontak lebih dulu, aku menyelamatkan orang setelahnya. Ketua, menurut Anda pasti pembunuh wakil ketua Ma bukan Murong Fu. Siapa sebenarnya pelakunya? Sampai sekarang belum ada petunjuk, tapi jika aku temukan itu perbuatan Murong Fu, aku, Kiao Feng, akan menangkapnya untuk membalaskan dendam wakil ketua Ma. Tapi hanya berdasarkan dugaan sembarangan membunuh orang baik secara keliru, sementara pelaku sebenarnya bebas berkeliaran menertawakan ketidakmampuan geng pengemis kita. Kalau begitu kita tak hanya berhutang pada yang terbunuh tapi juga merusak nama baik paguyuban pengemis. Mulai sekarang, saudara-saudara kita di persilatan mungkin akan malu mengangkat kepala. Ketua, alasan kami memberontak padamu adalah karena salah dengar dari orang lain. Sekarang, kupikir kami sungguh bodoh. Penatua Bai, ambilkan pisah hukum. Menurut peraturan paguyuban, kami akan menjalani hukuman sendiri. Murid pelaksana hukum bawa pisau hukum paguyuban. Baik. Empat penatua, Song, Si, Chen, dan Wu, mendengar hasutan berencana memberontak kejahatan mengancam kelangsungan paguyuban layak dihukum mati satu tebasan. Kepala cabang Dazhi, Kuan Guan King menyebarkan rumor dan menghasut kekacauan layak dihukum mati 9 tebasan. Anggota lain, yang memberontak masing-masing terima hukuman, akan diselidiki lebih lanjut dihukum sesuai. Ketua aku, Wu Changfeng, minta maaf padamu. Sudah sepatutnya aku bunuh diri. Hanya saja, setelah aku mati, aku harap kau bisa memaafkan Wu Changfeng. Murid pelaksana hukum, lepaskan tali. Tunggu dulu. Ketua, apa karena dosaku terlalu besar, kau tak mengizinkanku bunuh diri? 15 tahun lalu, orang hitam menyerang gerbang Yanmen kita. Setelah tetua Song mendapat informasi, bergegas siang malam, tidak makan dan minum. Untuk melaporkan situasi militer, dia kelelahan hingga menderita luka dalam muntah darah, akhirnya berhasil membasmi para bajingan hitam. Ini adalah perbuatan besar yang berjasa bagi negara. Tetua penegak hukum, tetua Song jasanya sangat besar. Semoga Anda dapat mempertimbangkannya, izinkan dia menebus dosa dengan jasa. Apa yang dikatakan ketua saat memohon untuk tetua Song juga masuk akal, tapi persekutuan kita memiliki aturan. Kejahatan besar mengkhianati persekutuan tidak boleh dimaafkan, bahkan jasa besar tidak bisa menebusnya. Permohonan Anda, ketua, tidak sesuai dengan aturan. Kita tidak boleh melanggar aturan. Perkataan tetua penegak hukum. Tidak salah sedikit pun,
Karena kita menjabat sebagai tetua, siapa yang tidak punya jasa perang? Jika setiap orang mengungkit jasa lama, maka semua kejahatan bisa dilakukan. Ketua mohon izinkan saya bunuh diri. Sudahlah, aku sempat berniat membunuhmu, jadi aku memang pantas dihukum. Kamu lakukanlah. Ketua, Ketua Kiau, jangan. Jangan. Pendeta Bai. Dalam aturan geng, seharusnya ada satu pasal ini, anggota geng kita yang melanggar aturan tidak boleh dimaafkan begitu saja. Jika pemimpin ingin memaafkan, harus mengalirkan darahnya untuk membersihkan dosa orang lain. Iya, kan? Aturan geng memang ada pasal itu. Tapi pemimpin, kau mengalirkan darahmu sendiri untuk membersihkan dosa orang lain, harus pikir apakah itu layak. Asalkan tidak melanggar hukum warisan leluhur, maka itu baik. Dahulu kala, pemimpin Wang disergap dan ditangkap oleh 5 ahli tinggi Hitan, dan memaksa geng kami untuk menyerah pada bajingan Hitan itu. Pendeta Si lalu menyamar sebagai pemimpin Wang, bersedia mati menggantikannya, sehingga pemimpin Wang bisa selamat. Dia berjasa bagi negara dan geng kita. Saya harus membebaskannya dari kesalahan. pemimpin. Pemimpin Kiau, aku tidak punya hubungan dekat denganmu. Biasanya aku sering menyinggung perasaanmu. Tak berani meminta kau mengalirkan darah untuk menebus nyawa. Pendeta Chen, Aku Kiao Feng adalah pria kasar. Aku lebih suka pergi bersama junior anggota tingkat 1 dan 2 meminum arak keras, makan daging mentah, semua tahu temperamenku. Tapi jika kau mengira aku ingin menyingkirkanmu dan wakil pemimpin Ma, itu adalah kesalahan besar. Kau dan wakil pemimpin Ma bijaksana dan hati-hati, tidak pernah mabuk. Itu adalah kelebihan kalian. Aku Kiao Feng tidak bisa menyamai kalian. Beberapa tahun lalu, kerajaan Hitan menyerbu besar-besaran, tapi jenderal-jenderal mereka mati mendadak berturut-turut, akhirnya mereka pulang dengan sia-sia. Kerajaan Song besar terhindar dari bencana, yang pergi membunuh wakil Panglima Hitan Yelu Bulu, adalah pendeta Chen kita. Chen Guyuan Malu, terima kasih atas kebaikan besar ketua. Sesepuh Wu, dulu, kau sendirian menjaga ngarai Yingzhou, melawan para ahli dari istana Yipin Sixia. Hanya dengan medali prestasimu, kau bisa dibebaskan, keluarkan dan tunjukkan pada semua. Menumbah, kita semua saudara, kenapa malu? Medali prestasiku sejujurnya sudah lama hilang. Bagaimana bisa hilang? Hari itu aku tiba-tiba kecanduan minum. Karena tidak punya uang untuk beli arak, aku menukar medali dengan arak. Lega, sungguh lega. Aku kagum padamu. Ketua, kau sangat murah hati dan benar. Nyawaku, Wu Chang Feng, mulai sekarang kuserahkan padamu. Siapapun yang bicara lagi, aku tak akan percaya. Ketua. Pemimpin Cuan, apa lagi yang ingin kau katakan? Silakan. Alasanku melawanmu adalah demi negara dinasti Song, demi yayasan 100 tahun perkumpulan pengemis. Sayangnya orang yang memberitahuku kebenaran asal-usulmu takut masalah dan takut mati,
tidak berani muncul. Kau bunuh saja aku dengan satu tebasan. Apa dengan asal-usulku? Katakan saja. Sekarang bicara tanpa bukti, tak ada yang percaya. Lebih baik kau bunuh aku saja. Sejati lelaki, jika ada yang ingin dikatakan, katakan. Kenapa harus ragu-ragu? Bagus, hei, Kiao. Bunuh aku dengan satu tebasan, agar aku tidak hidup di dunia ini, menyaksikan Gai Bang jatuh ke tangan suku Hu, dan kau serahkan negeri Song yang indah ini pada bangsa barbar. Bagaimana mungkin Gai Bang jatuh ke tangan suku Hu? Dan bagaimana mungkin aku serahkan negeri Song? Katakan dengan jelas padaku. Wan Guanqing, kau bilang tahu kebenaran tentang asal-usulku, dan itu terkait dengan keselamatan Gai Bang, negara, dan rakyat. Tapi kau tidak mau mengungkap kebenarannya. Kamu menghasut pemberontakan, pantas mati. Tapi, aku akan tahan dulu kepalamu, sampai aku usut kebenarannya, baru aku bunuh kau dengan tanganku sendiri. Jika aku, Kiao Feng, mau membunuh seseorang, orang itu tak akan lepas dari genggamanku. Enyahlah. Mulai sekarang, kau bukan anggota Gai Bang lagi. Ketua. Ketua, laporan mendesak. Cepat, bawa orang. Segera angkat dan obati. Pastikan dia selamat. Siap. Kiao Feng, berhenti. Kiao Feng, pesan ini tidak boleh kau lihat. Tetua Shu, ada apa sampai kau datang? Kiao Feng memberi hormat pada Tetua Shu. Kiao Feng, pesan ini tidak boleh kau lihat. Berikan padaku. Maaf. Tetua Bai, jangan dulu terapkan aturan. Saudara-saudara, hari ini saya membawa janda dari saudara Madayuan, Kang Min, ke sini. Dia ingin bicara sesuatu dengan kalian semua. Selain itu, saya juga mengundang beberapa teman untuk menjadi saksi. Lima pendekar Taishan juga datang. Angin apa yang membawa kalian berenam dari keluarga Shan sampai ke sini? Ketua Kiao, Shan datang tanpa diundang. Mohon maaf mengganggu. Kiao Feng tidak tahu bahwa senior Shan datang. Maaf tidak menyambut dengan hormat, mohon maafkan kesalahan saya. Silakan, Nyonya, masuk. Janda dari keluarga Ma, Kang Min, menghadap ketua. Kakak ipar, jangan sungkan. Ketua Kiao. Kiao Feng memberi hormat. Ketua Kiao, kenapa kamu menusukkan pisau di tubuhmu? Ketua Kiao, siapa yang begitu berani melukaimu dengan pisau? Aku sendiri yang menusuknya. Kenapa kamu menusuk dirimu sendiri? Apa kamu tidak nyaman jika tidak ditusuk pisau? Aku terluka karena tidak sengaja saat berlatih. Terima kasih atas obat mujarab dari Tan Gong. Ayah dan anak Shan dari Taishan,
pasangan Tan dari Taihangshan, serta Tien Zhao, Qian, Sun. Hari ini datang langsung ke markas kami. Kami sangat berterima kasih. Nyonya Ma, lebih baik kau ceritakan dari awal. Suamiku, Ma Dayuan, mati secara kejam. Saat aku membereskan barang-barang peninggalannya, aku menemukan sebuah surat yang disegel dengan lilin api. Di amplopnya tertulis jika suamiku meninggal secara tidak wajar. Surat ini harus kuserahkan pada Gaibang. Para tetua bersama-sama membukanya. Tetapi, saat itu, Ketua Kiao dan para tetua sedang tidak di loyang. Aku takut menunda urusan penting geng, tidak berani mengambil keputusan sendiri. Aku pergi ke loyang mencari tetua Su, dan menyerahkan surat ini, memohon kepadanya untuk memutuskan. Selanjutnya, silahkan tetua Su yang memberitahu semuanya. Perkara ini sungguh membuatku sulit. Lihatlah. Ini adalah surat wasiat saudara Ma Dayuan. Tulisan di surat ini memang miliknya. Saat itu, lilin api masih utuh. Saat aku menerima surat ini, takut menunda urusan, aku langsung membuka suratnya. Saat itu, saudara Shan juga ada dia, bisa menjadi saksiku. Ya. Aku melihat sendiri, dia membuka surat ini. Tetapi tulisan di surat ini bukan ditulis oleh Ma Dayuan. Sebenarnya ini adalah orang lain yang menulis untuk ketua Wang dari geng kita. Aku dan saudara Shan Zeng membaca surat sampai akhir pada bagian tanda tangan aku merasa sangat terkejut. Lapor Jenderal, kira-kira ada 100 anggota Gaibang sedang di hutan aprikot di bawah. Aku melihat beberapa pengemis tua. Mereka membawa 9 karung di punggung. Mungkin mereka adalah tetua klub pengemis. Para pengemis ini ternyata tidak tertipu. Mereka meninggalkan begitu banyak ahli. Sepertinya di Gunung Hui, Duan Yanqing akan kehilangan sasaran. Bawa orang itu ke sini. Baik. Katakan padaku dengan jujur, di dalam hutan ini, berapa banyak anggota klub pengemis kalian? Saya hanya tahu ketua menyuruh anggota cabang kami menunggu di hutan aprikot. Saya tidak tahu yang lain. Lalu, berapa banyak tetua klub pengemis kalian? Total 6 orang. Apakah mereka semua datang ke sini? Saya benar-benar tidak tahu. Keberadaan para tetua hanya diketahui oleh anggota dengan 7 karung ke atas. Saya tidak peduli berapa banyak kalian. Sebentar lagi, akan kuperlihatkan kehebatanku. Biksu Ziguang dari Gunung Tiantai telah tiba. Bikhu, perjalanan Anda melelahkan. Bikhu, kali ini meminta Anda datang sendiri. Kami sungguh minta maaf. Karena muka tetua Su dan Hakim Shan, bagaimana mungkin saya berani tidak datang? Terlebih lagi masalah ini sangat penting. Saya harus datang. Saya tidak tahu yang mana ketua Kiao. Saya Kiao Feng. Pertempuran di luar gerbang Yanmen tahun itu, Biksu Ziguang juga terlibat. Lebih baik Anda yang menceritakannya. Peristiwa lama, saya sungguh tidak ingin mengingat dosa-dosa masa lalu. Guru Ziguang, sekarang geng pengemis sedang dalam momen kritis antara hidup dan mati. Hanya Anda yang bisa menjelaskan masalah ini. Baiklah, biarkan aku mulai dari awal. 30 tahun yang lalu, ketua geng pengemis, Wang, tiba-tiba memanggil kami untuk berdiskusi tentang suatu hal penting. Saat itu, di dunia persilatan, seorang tokoh terkenal juga hadir. Dia memberitahu kami bahwa orang Khitan akan mengirim seorang ahli puncak untuk menyusup ke Shaolin secara diam-diam. Tujuannya adalah untuk mengambil semua peta dan buku seni bela diri dan mencurinya kembali ke Liao, agar prajurit Liao bisa berlatih. Saat itu,
Song dan Liao telah berperang selama bertahun-tahun. Kedua belah pihak sama kuatnya dan buntu. Tapi begitu seni bela diri Shaolin menyebar ke Liao, semua prajurit Liao akan berlatih. Dalam beberapa tahun, siapa lagi yang bisa melawan mereka di dunia? Saat itu, negara kita Song akan hancur dan musnah. Jadi kami memutuskan untuk segera berangkat dan mencegat orang itu di luar gerbang Yanmen. Kami tidak boleh membiarkannya masuk ke Zongyuan. Kemudian, kami mencari seorang pedagang sapi dan kuda dan memintanya membantu kami menerjemahkan tulisan Liao yang disalin dari batu. Inilah yang saya terjemahkan. Kakak, sepertinya kami telah berbuat salah pada mereka. Dosa. Apa yang tertulis di kata-kata itu? Kenapa kami berbuat salah pada mereka? Kenapa pasangan khitan itu mati dengan tidak adil? Bukan aku tidak mau bicara. Tapi jika apa yang tertulis di dinding batu itu benar adanya, maka apa yang kita lakukan sungguh besar kesalahan kita. Aku, Ziguang, di dunia persilatan hanyalah seorang yang tak dikenal. Berbuat salah bukanlah masalah besar, tapi pemimpin besar dan ketua Gilda Wang memiliki wibawa tinggi di dunia persilatan. Lagi pula, ketua Gilda Wang sudah tiada. Aku tidak bisa mengungkapkan hal-hal yang merusak nama baik mereka. Hadirin sekalian, maafkan aku tidak bisa berbicara terus terang. Lalu, bagaimana dengan anak itu? Kami memberikan anak itu kepada sepasang petani di kaki Gunung Shaoxi untuk mereka besarkan. Dan kami berpesan kepada mereka untuk tidak pernah menceritakan kebenaran kepada anak itu. Kau sudah menebaknya. Aku tak perlu menyembunyikannya darimu. Petani itu bernama Kiao. Panggilannya Kiao Sanhuai. Tidak, kau mengarang cerita. Mengapa kalian membuat kebohongan ini untuk memfitnahku? Aku adalah orang Han yang terhormat, bukan orang Liao. Kiao Sanhuai adalah ayah kandungku. Jika kau berani mengarang lagi, berhenti. Ketua Gilda Kiao, bicara baik-baik. Kau tidak punya dendam dengan keluarga Shan. Tolong lepaskan anakku. Ketua Gilda Kiao, Guru Ziguang dihormati di dunia persilatan. Kau tidak boleh mencelakainya. benar, aku tidak punya dendam dengan keluarga Shan. Aku juga sangat menghormati pribadi Guru Ziguang. Kalian ingin merebut posisi ketua serikat dariku, Kiao Feng sama sekali tidak tertarik. Tapi kenapa kalian harus membuat kebohongan ini untuk memfitnahku? Apa sebenarnya kesalahan Kiao Feng? Kalian begitu nekat ingin membunuhku? Anakku. Lalu bagaimana? Kamu sudah tahu kejadian selanjutnya. Saat kamu berusia 7 tahun, kamu mencari kayu bakar di Gunung Shaoxi dan bertemu serigala. Seorang biksu Shaolin bernama Xuanku menyelamatkanmu, membunuh serigala itu, dan mengobati lukamu. Sejak saat itu, setiap hari dia datang mengajarimu ilmu bela diri. Sebenarnya, biksu Shaolin ini menerima amanat berat dari kakak tertua untuk mendidikmu sejak kecil, agar kamu tidak tersesat. Kakak tertua dan ketua Wang berkata, kami berhutang budi pada orang tuamu dan akan membesarkanmu menjadi pahlawan hebat. Apa sebenarnya yang kalian lakukan pada orang hitam itu? Liao dan Song saling berperang, bukan hanya sehari 2 hari. Apa urusannya dengan berhutang budi? Tulisan di dinding batu di luar gerbang Yanmen masih ada sampai sekarang. Suatu hari nanti, pergilah lihat sendiri. Awalnya ketua Wang sangat waspada padamu, tapi kemudian melihatmu sangat berbakat, dermawan dan gagah, dan murah hati. Lambat laun dia benar-benar menyukaimu. Kemudian, semakin banyak jasamu, semakin besar namamu, seluruh geng pengemis mengagumimu. Bahkan orang luar tahu, kau adalah pemimpin guild generasi berikutnya.
Sejauh yang saya tahu dalam ratusan tahun sejarah guild belum pernah ada pemimpin kedua yang sesulit dirimu. Saya selalu mengira guru sengaja melatihku, ternyata begitu. Terima kasih, Bikhu Ziguang, telah menjelaskan masa lalu Kiao Feng. Ini adalah surat dari pemimpin kelompok yang ditulis untuk pemimpin Wang. Dia berulang kali mencegah jangan wariskan jabatan pemimpin kepada Kiao Feng. Lihatlah surat ini. Biarkan saya lihat dulu. Apakah ini surat asli? Benar, ini memang tulisan tangan pemimpin kelompok. Apa-apaan ini? Kiao Feng bukan dari bangsa kita. Pikirannya pasti berbeda. Ayah dan ibunya terbunuh oleh kami. Jika Kiao Feng tahu asal-usulnya, bukan hanya guild akan hancur di tangannya. Dunia persilatan pusat juga akan mengalami bencana. Dalam hal bakat dan ilmu bela diri, tak ada yang sebanding dengan Kiao Feng. Benar-benar tak ada yang kedua. Masalah ini terlalu besar. Texten, pertimbangkanlah. Ketua Kiao, sekarang kau sudah tahu asal-usulmu. Kau pasti akan membalas dendam atas kematian ayahmu. Pemimpin Wang sudah meninggal. Pemimpin kelompok ini, aku tidak bisa membiarkanmu tahu. Semua dosa aku rela menanggungnya sendiri. Jika ingin membunuh atau mencincang, lakukan saja. Benar atau palsu aku belum tahu. Tidak usah terburu-buru membunuhmu. Sebentar, semua orang bersembunyi di sekitar hutan. Begitu mendengar kode rahasiaku, lepaskan bisu King Feng ke dalam. Ingat, pastikan perhatikan arah angin. Siap. Jenderal, aku dengar para pengemis itu berdiskusi di dalam. Sepertinya Kiao Feng juga ada di dalam. Apa? Kenapa dia ada di sini juga? Berarti dia tidak pergi ke pertemuan dengan Duan Yan King sial ini jadi buruk. Jenderal, apa hebatnya seorang Kiao Feng? Betul. Kita juga serbu dia bersama-sama. Pastikan para pengemis itu tidak ada yang lolos. Kita punya bisu King Feng di tangan 10 Kiao Feng pun tidak ada gunanya. Kalian tahu apa? Kiao Feng ini, kemampuan bela dirinya luar biasa. Dia orang yang tangguh. Kalau bukan karena dia gaibang, pusat sudah kuhancurkan sejak lama. Jenderal, lalu sekarang bagaimana? Begini, kau diam-diam pergi ke sana, selidiki dengan baik untukku, begitu mendapat informasi, segera kembali dan beritahu aku. Siap. Anggota lainnya tetap diam, bersembunyi di tempat. Baik. Jangan bersuara. Selama 30 tahun, aku bahkan tidak tahu siapa diriku. Meskipun hari ini ada begitu banyak senior yang datang untuk bersaksi, aku tetap harus mencari kebenaran sendiri. Jika aku menemukan ada yang sengaja menjebakku, kemanapun kau pergi, aku, Kiao Feng, pasti akan menuntut kejelasan darimu. Sebelum kebenaran terungkap, aku tidak bisa lagi menjadi ketua perkumpulan pengemis ini. Kiao Feng sekarang turun tahta. Kiao Feng tidak mampu, hari ini aku menyerahkan tongkat kepemimpinan. Saudara-saudara perkumpulan pengemis yang hadir, siapa yang ingin menggantikan Kiao Feng? Silakan maju dan terima tongkat ini. Ketua Shu, dua tetua yang bertanggung jawab atas transmisi dan penegakan hukum. Tongkat pemukul anjing ini mohon simpan bersama oleh kalian bertiga. Nanti setelah ketua ditentukan, serahkan oleh kalian bertiga.
Sepertinya hanya ini yang bisa dilakukan. Tunggu. Saudara Song, apa lagi yang ingin kau katakan? Menurutku, Ketua Kiau tidak seperti orang Hitan. Orang Hitan tidak punya perasaan dan kesetiaan, tapi Ketua Kiau sangat berbudi luhur. Baru saja kita ingin membunuhnya, tapi dia rela berdarah untuk menebus dosa kita. Orang Hitan, bisakah orang Hitan melakukan itu? Sejak kecil dia dididik oleh biksu Shaolin dan Ketua Wang. Jadi, tidak ada lagi kebiasaan kejam orang Hitan padanya. Karena karakternya sudah berubah, mengapa dia tidak bisa menjadi ketua kita? Menurutku, di dalam geng tidak ada seorang pun yang bisa menyamai Ketua Kiau. Orang lain ingin menjadi ketua aku, Song, tidak terima. Ada yang berkomplot menjebak Ketua Kiau. Kita tidak boleh mudah percaya pada rumor. Benar, kejadian lama puluhan tahun lalu. Hanya dengan omong kosong kalian ini. Siapa tahu benar atau palsu, posisi ketua ini tidak boleh diganti sembarangan. Yang mau mengikuti Ketua Kiau, silahkan ikut saya ke sini. Kiao Feng, apakah di dadamu ada tato kepala serigala? Berani tidak kau tunjukkan pada semua orang? Apa yang tidak berani? Apa istimewanya tato kepala serigala? Siapa di dunia persilatan yang tidak punya tato? Aku punya naga hijau di kiri, harimau putih di kanan. Apa karena itu aku jadi orang Hitan? Memang banyak pendekar yang bertato. Tapi apakah kalian pernah lihat tato kepala serigala? Setahuku, hanya satu suku di seluruh dunia yang mentato kepala serigala pada laki-laki sukunya, yaitu klan Xiao dari janda permaisuri kerajaan Liao. Semua anggota gereja pengemis adalah pahlawan yang setia pada negara. Siapa yang rela menjadi budak dan antek bangsa asing? Benar kata kau. Kembalilah. Cepat kembali, jika tidak, aku tebas kau dengan satu tebasan. Saudara-saudara. Saudara-saudara gereja pengemis berhenti. Dengarkan aku, ketua gereja pengemis, aku tidak bisa lagi menjadi Ketua Kiau. Ketua Song. Tidak perlu bicara lagi. Saat aku pergi, aku punya satu kata. Mulai sekarang, siapapun yang berani menyakiti saudara sendiri adalah pengkhianat besar kelompok ini. Jika ada yang membunuh saudara kelompok kita, Nyawa dibayar nyawa. baiklah kalau begitu. Siapa yang membunuh wakil ketua Ma, dan siapa yang mencuri kipasku, aku akan menyelidiki sampai tuntas. Nyonya Ma, dengan kemampuanku, Kiao Feng, jangan bilang di rumahmu, hanya ada beberapa wanita, bahkan istana kerajaan, di tengah ribuan pasukan. Jika aku, Kiao Feng, ingin mengambil sesuatu, aku tidak akan pulang dengan tangan kosong, apalagi meninggalkan sehelai rambut pun. Para saudara Kiao Feng pamit. Entah aku orang Han atau orang Hitan seumur hidupku, aku, Kiao Feng, tidak akan pernah menyakiti satupun nyawa orang Han, jika aku melanggar sumpah ini. Biarlah seperti pedang ini. Maafkan aku. Ketua, jangan pergi gereja, pengemis sangat bergantung padamu untuk memimpin. Ketua Kiau. Setelah Kiao Feng pergi, siapa yang akan menjadi ketua? Kita harus segera mengambil keputusan. Menurutku, kita harus mencari Ketua Kiau kembali, minta dia berubah pikiran. Kiao Feng adalah orang Hitan. Bagaimana bisa dia menjadi ketua kita? Hari ini masih ingat persahabatan lama?
Lain kali bertemu, jadi musuh, harus bertarung sampai mati. Hanya kau? Kau pikir pantas bertarung dengan ketua Kiao? Mungkin kau tidak akan bertahan hingga jurus kedua. Aku sendiri tidak bisa mengalahkannya. Bagaimana dengan 10 orang? Bagaimana dengan 100 orang? Anggota Gangsang bukanlah pengecut. Jenderal Besar Kerajaan Shixia, Helian Tieshu, datang ketua Gangsang maju untuk memberi hormat. Ketua kami tidak ada. Saya yang mewakili. Kami semua adalah pendekar liar. Tidak tahu tata cara resmi. Jenderal-jenderal Shixia datang dari jauh. Tuan yang terhormat, silakan turun kuda untuk bicara. Tongkat pemukul anjing. Tuan-tuan, punya perjanjian dengan Gangsang. Ada urusan apa? Ku dengar Gangsang dari Tiongkok punya 2 ilmu hebat. Pertama, ilmu tongkat pemukul kucing. Kedua, 18, telapak, tangan, penakluk, ular. Hari ini ingin melihatnya. Kau ini apa? Berani menghina Gangsang kami? Kalau mampu, ayo bertanding. Kau ingin melihat ilmu tongkat pemukul kucing dan 18 telapak tangan penakluk ular? Mudah. Kalau begitu, keluarkan kucing palsu dan ular kotor itu. Gangsang punya cara menghadapinya. Kau jadi kucing atau ular? Kalau lawan adalah naga, kami menaklukkan naga. Kalau lawan adalah ular, pengemis menangkap ular. Itu keahlian kami. Benar, berikan mereka pelajaran. Apa serunya memukul kucing dan menangkap ular? Ayo lawan dulu sama gua. Muridku kamu kok ikut datang? Ketemu guru kok tidak sujud? Kamu. Muridku ketua bangsa. Pengemis ini adalah kakak angkatku. Mereka semua paman gurumu. Jangan kurang ajar. Cepat pulang. Bajingan kampret. Kamu maki siapa bajingan kampret? Aku suka maki siapa saja. Bukan kamu. Kamu ketemu guru, kok tidak sujud? Guru murid bersujud kepada guru. Jenderalku ingin melihat 2 jurus pamungkas bangsa pengemis. Apa benar pengemis punya kemampuan? Atau hanya nama besar? Siapa yang mau bertanding dengan kami? Terima serangan. Awas serangan. Jurus pamungkas, kami digunakan sesuai lawan, orang kecil sepertimu. Masih perlu teknik tongkat anjing? Ini serangan untukmu. Ketua Hao ilmu pedang 4 simbol dan 6 harmoni. Mengandung perubahan 8 trigram, entah si kurus bisa menggunakannya, 8 pukulan bangau dan ular. Jika bisa ilmu pedang 4 simbol, dan 6 harmoni pun bisa dikalahkan. Si kurus kena tipu, mungkin tangan kanannya akan terpotong. Begitukah? Terima kasih, Nona Wang. Tetua Hao ilmu pedang 3 elemen yang luar biasa. Malu. Gadis kecil Tionghoa ini hebat juga. Tangkap dia. Siap. Tetua Su, hari ini kami datang untuk menyaksikan 18 telapak naga dan ilmu tongkat pemukul anjing. Jika kalian ini tidak bisa, maka kami tidak akan menemani. Negara kalian bukannya terkenal dengan ilmu bela diri kelas 1, bahkan seorang pengemis seperti ini pun tidak bisa dihadapi. Kamu masih ingin melihat ilmu tongkat pemukul anjing kami dan 18 telapak naga.
Bagaimana cara untuk melihatnya? Kalahkan dulu kami para pengemis tua yang tidak berguna ini. Baru bisa bertemu dengan pemimpin geng pengemis kami. Awas, seseorang menyebarkan racun. Abi Nonawang. Kamu keji. Kalian. Bawa juga gadis kecil itu kembali. Baik, Jangan kurang ajar. tangkap hidup-hidup gadis kecil itu. Bunuh bocah itu. Kejar. Lapor, Jenderal Besar. Kedua orang itu lari. Terlalu cepat. Kami tidak bisa mengejar. Bodoh kalian, terus kejar. Bawa semua orang ini pergi. Baik. Bawa tawanan ke kuil di depan. Tunggu hujan reda baru pergi. Baik, ayo cepat jalan. Ayo cepat jalan. Berjalan ke pavilion di sana. Ayo. Duduk di sini bersikap baik. Kalau tidak, aku akan tebas kamu dengan satu tebasan. Ketua Kiau, cepat selamatkan kami. Ketua Kiau. Ketua Kiau, terima kasih. Dua Nona, bagaimana kalian bisa ditangkap oleh orang Isisya dan dibawa ke sini? Kalian berdua, tadi kalian bilang, racun yang kalian hirup sedikit harum, tapi botol ini baunya busuk. Aku sudah menciumnya, tenaga dalamku tidak terganggu sama sekali. Kurasa ini mungkin penawarnya kemari. Orang bilang obat yang baik rasanya pahit, meskipun botol ini baunya busuk tapi aku yakin ini obat penawar yang mujarab. Coba kalian latih tenaga dalam, lihat apakah sudah pulih. Kiau Bangzu, tebakanmu benar, aku sudah hampir pulih sepenuhnya. Ya, terima kasih, Kiau Bangzu. Kalian berdua, apakah kalian tahu? Para prajurit Sixia menangkap anggota perkumpulan pengemis kami, mereka dibawa kemana? Kiau Bangzu, kenapa kau menanyakan itu? Mereka sudah mengusirmu dari perkumpulan pengemis, kenapa kau masih peduli pada mereka? Benar Kiau Bangzu, kalau kau menyelamatkan mereka, mereka tetap akan membunuhmu, lalu apa yang akan kau lakukan? Aku sudah bertahun-tahun di perkumpulan pengemis,
Aku berhutang budi besar pada perkumpulan pengemis dan aku seperti saudara dengan para anggota, bagaimana mungkin aku membiarkan mereka mati? Mengenai masa depan sekarang, aku tidak bisa memikirkan itu semua. Tapi, Sudahlah, karena kalian berdua selamat, Kiao Feng pamit. kamu ini benar-benar keras kepala. Baik, terserah kamu. Ketua Kiao memang pahlawan besar yang gagah berani. Aku, Azu, kagum. Hati manusia jahat, harap Ketua Kiao lebih hati-hati. Terima kasih, Nona. Pamit.